Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberita firman dan pelayan liturgi mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu saudara-saudara di rumah masing-masing melalui channel YouTube. Minggu ini kita masuki hari Minggu 20 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan membawa berkat bagi kita. Pemberita firman dalam ibadah ini oleh Bapak Pendeta Richard Tumundo, STH. Jemaat mari berdiri, kita memuji Tuhan dan memuliakan Allah melalui pujian. Kidung Jemaat 15 berhimpun semua. Terimalah fotum dan salam, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, marilah mengaku kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan.
Ya Allah Tritunggal, kami mengaku sering lalai mendengar dan melakukan firman-Mu. Kami pun lalai mendengar dan menuruti nasihat orang tua kami yang sudah lanjut usia. Ya Allah Tritunggal, kami mengaku mudah tersinggung dan kecewa karena merasa seolah-olah anak cucu kurang mempedulikan kami. Kami juga sering takut dan larut dalam kesedihan karena meragukan kuasa firman Tuhan. Ya Allah Tritunggal, hibur dan kuatkan kami, teguhkan iman, pengharapan dan kasih kami. Berilah kesehatan dan semangat bagi orang tua kami yang lanjut usia, agar mereka senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus kami memohon. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah seperti tertulis di dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24 yang menyatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudara jemaat, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Kita awali dengan doa epiklese. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, ya Kristus yang Maha Pemurah, karuniakanlah kepada kami umat-Mu Roh Kudus, agar apa yang kami baca, kami dengarkan, kami mengerti, untuk kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat, mari berdiri. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4 yang mengatakan demikian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan.
Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema renungan pada minggu ke-20 sesudah Pentakosta, sekaligus kita merayakan syukur hari ulang tahun ke-10 Pelkat PKLU GPB sebagai salah satu unit misioner berbunyi kepemimpinan yang transformatif. Ada yang mendefinisikan kepemimpinan yang transformatif itu adalah ketika para pemimpin-pemimpin menggunakan karisma mereka, kemampuan dan keahlian mereka untuk melakukan transformasi dan revitalisasi dalam organisasi, sehingga dia membawa satu tujuan, yaitu kedamaian. Pemimpin yang transformatif juga itu adalah pemimpin yang lebih mementingkan orang-orang yang dia pimpin, sehingga mereka mampu untuk menyelesaikan diri mereka tidak sebagai penguasa, tetapi sebagai mentor atau sebagai pembimbing. Pemimpin yang transformatif juga itu adalah mereka yang selalu bersedia mendengarkan, menyediakan waktu dan menopang serta memiliki kepedulian atau perhatian kepada orang-orang yang dipimpinnya, sehingga mereka akan memberikan motivasi-motivasi agar supaya para pengikutnya melakukan hal-hal yang baik, yang berguna tidak hanya bagi komunitas, tetapi juga bagi banyak orang. Persoalannya bagi kita sebagai gereja, saudara-saudara, model kepemimpinan yang didefinisikan secara normatif di atas tadi, apakah juga kita bisa temukan dalam kehidupan keluarga kita, di dalam organisasi gereja kita, atau juga bahkan di tengah masyarakat dan bangsa yang kita cintai ini. Para pemimpin-pemimpin yang tidak menggunakan wewenang mereka hanya untuk melakukan instruksi perintah-perintah secara top down, tetapi mereka juga sekaligus sebagai pelayan yang melayani dengan rendah hati. Kalau saudara-saudara perhatikan teks pembacaan kita dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Secara substansi penulis surat ini ingin menonjolkan keunggulan Tuhan Yesus Kristus yang ia gelari dalam ayat 3 sebagai cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dibandingkan dengan para nabi-nabi di mana Allah dulu berbicara kepada mereka. Allah menyampaikan berita dan pesannya kepada umatnya, termasuk di dalamnya keunggulan Tuhan Yesus dibanding dengan para malaikat. Di mana di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara tahu, tidak semua orang itu bisa melihat malaikat. Hanya orang-orang tertentu. Nabi dalam kalangan agama Yahudi itu punya kedudukan yang istimewa.
Mereka sangat dihargai dan dihormati karena mereka adalah utusan Allah, penyambung lidah Allah. Tetapi kita tahu nabi itu hanya bertugas membawa pesan-pesan dari Allah. Nabi itu hanya mengajarkan supaya umat selalu setia kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Tetapi Yesus Kristus jauh lebih tinggi daripada mereka. Karena dia adalah putra Allah. Dia adalah perantara antara manusia dengan Allah Bapanya. Yesus inilah yang dikatakan oleh penulis surat Ibrani telah menyerahkan dirinya menjadi sasaran murka Allah akibat dosa-dosa manusia. Ia mengorbankan diri dan hidupnya sendiri untuk menyelamatkan manusia. Dan itu tidak dipunyai oleh nabi ataupun malaikat yang mau menyerahkan diri dan mengorbankan diri mereka demi keselamatan umat manusia. Hanya Yesus, saudara-saudara, yang bisa melakukan hal itu. Dan setelah selesai dia melakukan itu di kayu salib, penulis katakan Kristus mengambil kedudukannya yang penuh kekuasaan itu untuk duduk di sebelah kanan Allah. Kita baca itu dalam ayat yang ketiga. Pertanyaannya, mengapakah Tuhan Yesus bisa membawa manusia itu kepada jalan keselamatan? Kenapa Yesus adalah satu-satunya perantara antara manusia dengan Allah Bapanya yang kudus? Maka saya mengulang apa yang dikatakan penulis surat Ibrani ayat yang ketiga tadi. Karena Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jadi di situ kita menemukan ada dua lagi gelar Yesus Kristus. Ada gembala yang baik, ada sahabat yang baik, ada kepala gereja. Tapi dalam surat Ibrani kita temukan gelar cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jadi dalam bahasa yang paling sederhana, saudara-saudara, Yesus itu adalah sinar atau cahaya yang memancar. Dan Yesus adalah citra atau karakter Allah yang sebenarnya. Dan itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, kita bisa juga lihat di dalam Yohanes 1 ayat 14. Pernyataan surat Ibrani ayat yang ketiga itu sebenarnya ingin menegaskan kepada kita bahwa Yesus yang kita imani, yang kita sembah kepada Tuhan, bukan sekedar sebagai utusan dari Tuhan, bukan juga sebagai wakil Allah atau anak Allah, seperti banyak pemahaman daripada banyak orang. Tetapi dia sendiri adalah Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dengan jalan mengorbankan dirinya sendiri. Itu adalah pemahaman dogma kita, bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, Yesus yang telah mengorbankan dirinya demi penebusan kita inilah. Kalau saudara dan saya baca di dalam kitab-kitab Injil, kita lihat bagaimana model kepemimpinan Yesus yang sangat transformatif. Dia adalah pemimpin yang lebih mementingkan orang-orang yang ia pimpin daripada kepentingan dirinya sendiri. Kita baca bagaimana ia rela menyediakan diri untuk mendengar segala pergumulan-pergumulan manusia. Sehingga sekalipun dia sebagai Allah, tetapi dia sebagai Allah yang melayani dengan rendah hati, dengan segala keberadaan manusia, Allah yang mau untuk menerima apa adanya manusia tanpa perbedaan. Nah, model kepemimpinan Tuhan Yesus itulah yang seharusnya menjadi teladan bagi para pemimpin gereja, khususnya ketika mereka dipercaya Tuhan untuk ambil bahagian dalam kepemimpinan organisasi-organisasi gereja sekarang ini.
sehingga mereka menjadi pemimpin yang tidak tinggi hati, yang memanfaatkan kekuasaan untuk mengambil harta Tuhan. Tapi bagaimana rela menyediakan diri, menyelesaikan diri untuk membawa orang yang dipimpinnya menjadi berkat dan damai bagi banyak orang juga. Mereka bisa mendengarkan dan juga sekaligus menabur kebaikan dan motivasi untuk mereka yang dipercaya Tuhan untuk dipimpin. Memang kita berharap ada model-model kepemimpinan yang transformatif itu. Kepemimpinan yang melayani dan bukan kepemimpinan yang hanya mementingkan instruksi perintah secara top down atau dari atas. Jarang itu dari bottom up, dari bawah pemimpin itu mau mendengar keluhan rakyatnya, keluhan dari orang-orang yang dipimpinnya. Karena ada orang yang beranggapan pemimpin itu identik dengan kekuasaan. Nah, saya percaya ketika sebagai warga GPB kita merayakan syukur ke-10 hari ulang tahun PLKP KLU, maka orang-orang tua lanjut usia inilah yang seharusnya juga menjadi model kepemimpinan bagi generasi gereja berikutnya. Sehingga dengan apa yang sudah mereka taburkan, apa yang sudah mereka teladankan, itu menjadi sebuah legasi, warisan di dalam kita mengaktualisasikan diri menjadi seorang pemimpin yang melayani. Dan itu merupakan bentuk penghargaan kita terhadap orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Kita percaya mereka masih bisa tumbuh subur, masih memberikan motivasi supaya generasi gereja sekarang ini menjadi gereja yang misioner, gereja yang melayani, dan sekaligus gereja yang bersaksi. Kita berharap dengan ulang tahun ke-10 PKLU ini, maka sebagai warga gereja kita tetap berdoa supaya mereka tetap hijau, bertumbuh, berbuah, dan selalu lebat. Tuhan memberkati PKLU GBB. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari saudara-saudara kita masuk dalam saat teduh. Mari jemaat kita berdiri untuk bersama-sama dengan gereja di segala tempat ikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata di dalam hati, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dikandung daripada Roh Kudus, lahir darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut.
Dan yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kami persilakan jemaat duduk kembali. Marilah kita bersafaat dalam doa. Kami bersyukur untuk persekutuan bersama dengan orang-orang yang kami cintai di rumah di mana saja kami beribadah. Bersama dengan keluarga-keluarga kami. Teristimewa kami bersyukur ketika Tuhan masih izinkan kami beribadah bersama orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Yang pada hari ini kami boleh mengingat rayakan kebaikan Tuhan, memimpin, memberkati. Dengan kasih setiamu 10 tahun misi di Pelkat Pekalu GBB. Kami doakan ya Tuhan, apa yang sudah mereka ajarkan sebagai orang-orang tua yang bijaksana. Kepada kami sebagai gereja-Mu Tuhan, benar-benar itu menjadi warisan yang berharga untuk kami teladani, kami praktekkan, sehingga tetap menjadi gereja yang melayani. Bahkan ketika dalam pengajaran orang-orang tua kami, banyak yang menjadi para pemimpin-pemimpin Tuhan di mana saja tempat, baik di swasta, negeri, TNI, Polri. Mereka benar-benar menjadi pemimpin yang transformatif. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, Engkau berkenan memberkati semua pengurus Dewan Pelkat Pekalu, semua anggota-anggota yang ada di tingkat mupel dan sinodal sampai di tingkat jemaat. Biarlah apa yang mereka karyakan Tuhan sebagai bentuk pengabdian dan pelayanan kepada Tuhan diberkati oleh-Mu. Pada hari ini kami masih dalam suasana pandemik karena virus Corona 19. Kami bersyukur untuk semua upaya-upaya penelitian pengembangan vaksin agar supaya mata rantai virus 19 ini bisa dapat segera diakhiri. Tapi kami juga percaya tanpa campur tangan Tuhan, tidak ada upaya daripada manusia yang berhasil. Semua akan berakhir pada kesia-siaan. Karena itu Tuhan berkenan memberkati semua upaya yang dilakukan oleh dunia ini untuk menemukan vaksin yang tepat sasaran, agar supaya penderitaan manusia dan alam semesta karena virus Corona 19 ini dapat segera berakhir, kehidupan kembali menjadi normal, dan kami juga boleh kembali melayani dan bersaksi seperti biasa. Kami berdoa untuk mereka yang terbaring di rumah dan di rumah sakit karena Corona 19, tenaga-tenaga medis dan kemanusiaan, TNI dan Polri, keluarga-keluarga dan gereja yang mendukung mereka dalam doa dan harapan. Biarlah roh Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka, menguatkan mereka, Engkau memulihkan mereka, sehingga mereka percaya di balik segala penderitaan dan sakit yang dialami, kuasa Tuhan jauh lebih besar. Berkati jemaat-Mu yang ada di GBB Pengharapan Cibinong, khususnya orang-orang tua kami yang lanjut usia. Kami sebagai presbiter, diaken, penatua, dan pendeta. Kami sebagai unit-unit misioner, para pengurus dan pelayan PPT. Kami sebagai BPPJ, karyawan dan karyawati. Bahkan seluruh warga-Mu Tuhan. Bila ada yang menderita karena sakit penyakit, Tuhan Kau pulihkan hidup mereka. Bila ada yang berduka karena kehilangan orang yang mereka kasihi, Engkau menghibur dan menguatkan mereka. Bahkan ketika mereka dalam pergumulan dan beban berat, Engkau angkat semua beban dan pergumulan mereka menjadi kelegaan. Kami doakan semua kegiatan-kegiatan Tuhan gereja-Mu, agar supaya itu benar-benar menjadi gereja yang bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi banyak orang di sekitar kami. Kami doakan ya Tuhan untuk semua kami yang terlibat dalam pelayanan di hari Minggu ini. Biarlah Tuhan memberkati, sehingga yang kami lakukan akan benar-benar menjadi harum di hadapan-Mu ya Tuhan, menjadi berkat bagi kehidupan jemaat. Kami boleh kembali dan akhiri ibadah ini. Kami percaya oleh pemberitaan firman,
kami boleh dikuatkan dalam iman untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memimpin dan sekaligus melayani. Ini doa kami Bapa yang kami bawa hanya dalam satu nama, Tuhan yang Maha Tinggi, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Alkitab berkata melalui Markus 12 ayat 43, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Tuhan berkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Gita Bakti 83, marilah mengucap syukur. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Mari bawa persembahan dengan hati sukacita. Jangan kau sedih atau terpaksa, karena Tuhan selalu memberkati tiap orang yang bermurah hati memberikan persembahan. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kasih karunia-Mu kami selalu diberkati. Kesehatan, kekuatan dan semangat telah Engkau berikan bagi orang tua kami di tengah situasi yang sulit ini, sehingga seumur hidup mereka mau bersyukur senantiasa. Saat ini kami menyerahkan persembahan sebagai tanda penyerahan diri dan hidup serta syukur kami bersama kaum lanjut usia GPIB. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan, agar dipakai untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu dan demi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu, adik-adik, kita akhiri persekutuan ibadah minggu pada hari ini dan sekaligus mengingat rayakan syukur hari ulang tahun ke-10 PKLU GPIB. Kidung yang merdu di hatiku. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia.
Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian kekal selama-lamanya.